Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita dapat tetap bersekutu beberapa minggu ini meskipun lewat media online, tetapi saya percaya setiap kita mengalami anugerah dan berkat Tuhan lewat ibadah-ibadah online kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama kembali beribadah melalui media ini. Biarlah setiap kita boleh mempersiapkan hidup kita untuk menerima anugerah yang dari Tuhan. Mari bersama-sama saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus memimpin, memenuhi, menyertai ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Amin. Karena Engkau sangat puji
saatnya kami bersorak-sorai di nama Tuhan. Dan kami percaya di saat kami bersorak-sorai, mukjizat itu ada. Di mana yang sakit disembuhkan, yang berat diangkat, dan yang susah kau berpenghiburan. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak-sorai hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Mari saudara-saudara Tuhan terkasih, kita akan bersorak-sorai di nama Tuhan. Kita katakan bahwa kita percaya. Haleluya. siapkan hati kita. Kita minta pada Tuhan, biar kita dapat menyediakan ruang waktu, ruang hati kita
untuk firman itu tumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama-sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Aku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh ya Tuhan, benar Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berubah.
Kasih-Mu yang telah memilih kami, Kasih-Mu yang telah memanggil kami untuk menjadi gereja Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menikmati anugerah keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini pimpinlah kami ya Tuhan, agar di tengah-tengah kehidupan kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus boleh memimpin kami, hikmat dari Roh Kudus boleh menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti dan terlebih berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan pada saat ini dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu, pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan mengenai badai, ya, mengenai badai. Minggu lalu kita berbicara mengenai kuat di tengah badai dengan pengertian bahwa badai itu bisa berupa tekanan maupun tawaran atau kenikmatan. Lalu di ibadah kenaikan Isa Al-Masih kita diingatkan kembali tentang badai berupa tekanan, yaitu bagaimana kita kuat menghadapi tekanan. Dan saat ini kita akan secara khusus berbicara mengenai kuat di tengah badai dalam konteks tawaran atau kenikmatan dunia. Untuk itu kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kita akan membuka Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacanya, Bapak Ibu dapat menyimak di dalam Alkitab. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, badai yang kita hadapi memang seringkali kita mengasumsikan, kita berpikir hanya mengenai peristiwa-peristiwa yang menekan, peristiwa-peristiwa yang membuat kita menderita. Tetapi
Ada badai yang kedua, yang saya sempat kasih contoh mengenai Daud yang berhasil dengan badai tekanan, badai Goliat, tetapi gagal dengan badai Batsheba. Nah, badai yang kedua yaitu badai kenikmatan, badai tawaran dunia yang seringkali kita abaikan dan kita tidak menganggapnya sebagai badai, justru melumpuhkan begitu banyak orang percaya. Badai yang kita tidak anggap sebagai badai ini yang malah sangat mudah menghancurkan iman percaya kita. Atau kalau saya boleh bilang, ini adalah badai yang menyamar menjadi angin sepoi-sepoi. Jadi ini badai tapi seolah-olah tidak berbahaya dan seperti angin sepoi-sepoi ya. Angin sepoi-sepoi itu angin semilir, seperti di pinggir pantai menikmati angin sepoi-sepoi. Enak, nyaman. Tetapi yang enak, yang nyaman ternyata adalah badai bagi iman percaya kita. Seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira, Bapak Ibu. Pada waktu itu menjadi sebuah peristiwa, sebuah langkah iman yang biasa dilakukan oleh gereja mula-mula, yaitu ketika mereka membawa apa yang mereka punya kepada para rasul untuk pelayanan. Jadi semua membawa apa yang dia punya. Ini untuk pekerjaan Tuhan, ini untuk pekerjaan Tuhan. Salah satunya adalah mereka menjual tanah, Bapak Ibu. Jadi mereka menjual tanah dipakai untuk kehidupan para pelayan dan kehidupan pelayanan pada waktu itu. Nah, muncullah di antara sekian banyak orang Ananias dan Safira. Suami istri ini punya tekad untuk memberi persembahan kepada Tuhan dalam bentuk menjual tanah mereka. Nah, nampaknya mereka telah berjanji bahwa akan memberikan seluruh hasil penjualan tanah itu. Tetapi begitu uang ada di tangan, Bapak Ibu ya, uang ada di tangan, mulai mikir 2 kali, mulai mikir 3 kali. Wah, kalau aku serahkan semua, nanti bagaimana? Aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini, aku mau itu. Mending saya sisihkan sebagian, saya berikan yang ini, nanti gampang gitu ya. Ngomong sama Pak Petrusnya gampang, bilang aja ini hasil penjualannya. Toh dia nggak tahu berapa hasil penjualan sebenarnya, dan mungkin juga Pak Petrus nggak kenal sama orang yang beli tanah itu. Sehingga mereka berpikir nggak akan ketahuan. Toh kita ambil sebagian, kita berikan sebagian yang lain. Dan mereka atau Pak Petrus dan rekan-rekan barangkali para pelayan waktu itu tidak tahu. Tidak tahu. Nah, tetapi rupanya Petrus tahu, Bapak Ibu. Dia diberitahu oleh Roh Kudus yang mengingatkan bahwa ternyata uang yang diberikan itu bukanlah uang seutuhnya. Tapi perhatikan Bapak Ibu, ada sebuah peristiwa di mana orang Ananias dan Safira ini mulai tergiur dengan uang yang ada di tangannya. Ia mulai tergiur, wah ini ada uang. Kalau saya berikan, saya tidak bisa menikmatinya. Kalau saya berikan sepenuhnya, saya tidak bisa menikmati untuk apa yang ingin saya beli misalnya. Wah, mungkin si Ananias ngomong sama istrinya, wah aku mau beli kuda ya misalnya ya. Kalau zaman sekarang itu aku mau beli mobil, aku mau beli motor, aku mau beli kendaraan, aku mau beli kuda untuk aku bisa keliling kemana-mana. Lalu Safira si istri juga, oh iya Pak, aku juga pengen beli pakaian yang bagus ya, pakaian yang bagus. Ini ada uang di tangan kita, hasil penjualan tanah kita. Meskipun kita sebenarnya sudah berjanji, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kita pakai dulu. Lagian toh Pak Petrus tidak akan tahu. Akhirnya karena dalam benaknya ada begitu banyak ide-ide untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Bukankah itu sebuah kenikmatan? Nikmat, saudara. Nikmat.
ketika mereka berpikir, wah kuda baru, lalu membayangkan ya, dibayangkan naik dengan gagah, orang melihat, wah Pak Ananias dengan kuda barunya. Lalu dia membayangkan lagi ketika dia turun dari kuda, ditaruh di depan pasar, wah semua orang terkagum-kagum, dikagumi, dipuji. Yang tadinya mungkin orang nggak respect, nggak menghargai, sekarang dihargai. Ini dalam imajinasi ya, dalam pikiran. Wah mulai mikir begini, mulai mikir begini. Dan Bapak Ibu jangan salah, semua tindakan dosa kita berawal dari mana? Pikiran, imajinasi. Mikir begini, wah kayaknya asik ya, kalau punya mobil kok kayaknya asik ya. Berawal dari situ orang mulai mikir, tapi saya nggak punya uang, gimana caranya? Kalau saya kerja sebagai misalnya pekerjaan tertentu dengan gaji yang cuman misalnya 2 juta sebulan, sampai saya tua nggak akan dapat mobil. Tapi wah punya mobil itu enak, hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, dingin di dalam dan seterusnya ya. Semua berimajinasi, wah punya rumah yang mewah kok kayaknya wah luar biasa ya. Orang respect, orang menghargai, kenapa rumahnya besar. Kalau ada keluarga besar main, wah merasa, wah rumahnya besar ya, kamu luar biasa, kamu sukses. Di dalam mana pikiran. Lalu orang ngapain Bapak Ibu? Wah mikir ini, mikir itu, mikir itu. Kalau pekerjaan normal gak bisa, tiba-tiba ada yang nawarin. Ada yang nawarin, kamu mau gak jual sesuatu yang membuat kamu kaya dalam sekejap? Seperti mimpi. Kamu kerja 1 minggu, kamu bisa membeli mobil baru atau rumah mewah. Kerjanya ngapain? Misalnya jual obat-obat terlarang. Kita orang mau jual. Dari mana titik berangkatnya? Pengen kaya. Ada tawaran, ada kenikmatan. Atau misalnya di kantor, lalu tiba-tiba ada kesempatan untuk markup ya, membesarkan biaya. Misalnya harusnya beli bensin seharga 500.000, 1 hari 500.000. Wah, kong kali kong. Wah, tiba-tiba tukang pom bensin menawarkan, kamu mau nggak? Kamu kan tiap hari ngisi bensin di sini. Kita gedein aja 1 juta. Atau bahkan kita gedein aja 2 juta. Nanti sebagian saya, sebagian kamu. Wah, tawaran. Atau tawaran yang lain, tawaran yang lain, tawaran yang lain. Semua ini menjadi sebuah kenikmatan yang kita bayangkan, yang bisa membuat kita akhirnya hancur. Itu yang dialami oleh Ananias dan Safira. Mereka membayangkan kenikmatan, ada uang, meskipun bukan uang mereka karena sudah dijanjikan, istilahnya udah dipersembahkan kepada Tuhan, tapi akhirnya mereka hancur. Kenapa? Uang dan pikiran-pikiran kenikmatan di balik semua itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka badai yang kedua ini, kenikmatan ini menjadi sebuah badai yang seringkali tanpa kita sadar justru melumpuhkan iman kita kepada Tuhan. Bukankah semua dosa juga adalah tawaran kenikmatan, saudara? Tawaran kenikmatan, tawaran kenikmatan. Itu seperti badai yang diam, tapi tiba-tiba menghilangkan kita dari hadirat Tuhan. Kayaknya diam, tapi tiba-tiba melenyapkan kita dari kehadiran kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka ada sebuah istilah, air yang tenang menghanyutkan. Tenang airnya, tapi begitu terjadi banjir bandang, wah, hanyut. Atau tenang, ternyata begitu masuk dalamnya minta ampun, mati di situ. Maka kita harus hati-hati dengan ketenangan, dengan kenyamanan, dengan kenikmatan yang dunia tawarkan. Dunia, dosa menawarkan kenikmatan. Akibatnya apa? Ketika orang sudah mulai dikuasai oleh kenikmatan dunia, ketika orang udah mulai berimajinasi, membayangkan, wah kayaknya enak, kayaknya nikmat, atau bahkan sudah mencicipi
dengan rasa dalam perasaan jiwanya, wah enak nih, kerja kayak gini enak nih. Ya, markup membesarkan pengeluaran dan berbohong kepada bos otomatis. Wah enak ya, kita kerja nggak seberapa, hasilnya bisa berlipat dengan cara bohong. Bohong, wah sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, wah nikmat nih, enak nih. Kita mulai merasakan kenikmatan dalam jiwa kita. Juga semua dosa yang lain, saudara. Wah, misalnya punya pacar lain di samping istri yang kita punya atau suami yang kita punya. Wah, kayaknya seru nih. Kita bayangin kalau saya jadi, misalnya maaf, simpanan si om itu kayaknya kok asik gitu ya. Si om itu kaya raya, kalau saya minta apa-apa dikasih. Wah, aku mau deketin dia. Padahal si om udah punya istri, kita sudah punya suami, atau sebaliknya. Wah, sama si tante kok kayaknya seru gitu ya, seru, orangnya asik ya, suka memberi. Kita mulai mendekat, padahal si tante juga punya suami dan kita punya istri. Tapi ada kenikmatan yang ditawarkan, ada kenikmatan yang ditawarkan dari semua hal itu, dan kita mulai menoleransi kebenaran. Badai itu mulai bergerak, saudara. Dan kita mulai berpikir, nggak apa-apa, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Kita mulai tidak apa-apakan melanggar firman Tuhan. Nggak apa-apa. Ditoleransi sedikit tidak apa-apa. Bohong-bohong dikit tidak apa-apa. Markup-nya ya, membesarkan budgetnya cuma 1 juta kok nggak kelihatan. Totalnya itu misalnya 500 juta. 1 juta nyempil nggak kelihatan, 1 M 10 juta nyempil nggak kelihatan. Makin besar jumlah budget secara umum, makin nyempilnya itu nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Kita mulai ngapain? Menoleransi kebenaran. Kita mulai nggak anggap penting kebenaran. Padahal Tuhan berkata apa? Kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan firman-Ku. Sehingga badai yang terus bergerak, kenikmatan yang terus menggoyang-goyang iman kita tanpa kita sadari itu mulai membuat kita menoleransi kebenaran, lalu secara pasti membuat kita semakin tidak mengasihi Tuhan. Siapa yang kita kasihi? Diri kita sendiri. Ananias dan Safira ketika tawaran kenikmatan dari uang hasil penjualan tanah yang telah didedikasikan untuk Tuhan, tawarannya mulai muncul, imajinasinya mulai bermain, dia mulai menoleransi kebenaran dan tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Bukankah juga begitu kalau kita menoleransi kebenaran? Kalau kita mulai mengikuti apa yang dunia tawarkan, apa yang dosa berikan kepada kita, kita mulai keluar dari firman Tuhan dan hati kita mulai tawar dengan Tuhan, nggak lagi mengasihi Tuhan. Sehingga apa, Bapak Ibu? Kita harus waspada. Kita harus waspada. Kita harus menjadi orang-orang yang peka dan responsif. Nah ini responsif, ada kata respon, menanggapi. Responsif itu dengan cepat menanggapi apa yang Roh Kudus ingatkan di dalam hidup kita. Kita harus responsif, jiwa kita harus responsif, harus tanggap. Ketika Tuhan mengingatkan, hati-hati. Waktu pertama-tama kita mau mark up budget, misalnya mau nyuri uang dari perusahaan kita, hati-hati kata Tuhan. Tapi banyak orang tidak responsif, banyak orang tidak menanggapi serius apa yang Roh Kudus ingatkan. Wah, nggak apa-apa lah Tuhan, kali ini aja aku lagi pengen A, pengen B. Ya, aku lagi pengen A, pengen B. Mulai tidak responsif. Nah besoknya diingatkan oleh Tuhan lagi, ingat firman Tuhan nih, engkau tidak boleh berbohong, A katakan A, B katakan B, tidak boleh mengatakan yang lain. Dan kita mulai berpikir, wah kalau saya jujur saya nggak mendapat keuntungan, saya bohong aja deh. Pikiran kita mulai menolak apa yang Roh Kudus ingatkan, saudara. Dan kita menjadi pribadi yang
mendustai Tuhan. Pada titik tertentu sampai kita berpikir Tuhan tidak tahu. Ketika kita sudah mulai biasa menikmati kenyamanan dunia, menikmati dosa, kita tanpa sadar punya pikiran Tuhan tidak tahu. Ananias Safira juga, selain dia berpikir Pak Petrus tidak tahu juga, pasti di dalam benaknya itu ada kalimat yang tidak dikatakan, tapi itu ada, bahwa Tuhan tidak tahu. Tapi apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan tidak tahu? Bukankah Dia Allah yang Maha Tahu? Bahkan ketika engkau mulai berimajinasi, engkau mulai memikir baru dalam pikiranmu, wah enak ya jadi kayak si A, si B, enak ya kalau saya membangun hubungan sama si Om, sama si Tante, enak ya kalau saya ambil uang A, ambil uang B, enak ya kalau saya membohongi perusahaan bos saya dapat keuntungan. Waktu dalam pikiran pun Tuhan sudah tahu, saudara. Tuhan sudah tahu. Nah, sehingga ketika kita diingatkan oleh Roh Kudus, kita harus menjadi pribadi yang responsif. Jiwa kita harus langsung bergerak. Jangan bandel istilahnya ya. Dikasih tahu jangan bandel. Dikasih tahu jangan, wah nggak apa-apa, aku kerjain aja. Nanti ujung-ujungnya apa? Kematian. Ananias begitu ketemu sama Pak Petrus ya, lalu Pak Petrus bilang, Ananias, segini uang hasil penjualan tanahmu. Ananias bilang, oh iya segitu. Apa yang dialami? Mati ya. Kematian. Safira juga begitu datang juga, Safira emang segini ya hasil penjualan? Iya segitu. Mati. Jadi sebuah kehidupan yang dibawa untuk menikmati dunia semata-mata akan menuai kematian. Akan menuai kematian. Coba perhatikan Bapak Ibu. Orang-orang yang hidupnya hancur, yang keluarganya berantakan, yang keluarganya kacau balau, yang dalam pekerjaan juga kacau balau, titik berangkatnya dari mana? Mereka tergiur oleh kenikmatan dunia ini. Mereka tanpa sadar telah dikuasai oleh badai kenikmatan. Wah enak ya, pesta pora, foya-foya. Akhirnya uang habis. Uang habis. Uang habis, nggak ada untuk keluarga, tidak ada lagi untuk ini, nggak ada lagi, semua habis. Untuk itu mari kita belajar responsif. Yang kedua saudara, kita harus tahu bahwa kenikmatan yang dunia tawarkan itu kenikmatan yang palsu. Kenikmatan yang dunia tawarkan itu kenikmatan yang palsu. Dalam kitab 1 Yohanes dikatakan bahwa keinginan dunia dan kenikmatan dunia itu dalam proses binasa, dalam proses menghilang. Itu kenikmatan yang tidak bisa bertahan lama. Misalnya, kalau ada anak kecil memiliki barang yang dia sayangi, dia pasti senang ya, sukacita. Wah asik punya, misalnya punya mobil baru. Atau saudara, mungkin yang udah nabung lama pengen punya motor baru. Begitu kita beli motor baru, kita senang, hati kita berbahagia. Tapi perhatikan usia sukacita, usia kebahagiaan dari apa yang dunia berikan berapa lama? Lama-lama kita akan biasa dan menganggap itu tidak lagi membahagiakan, saudara. Si anak tadi akan berpikir lama-lama, wah motornya kok nggak bagus lagi ya, padahal ya motor yang sama. Bukan karena mungkin patah, bukan karena mungkin dia keinjak sama orang, bukan. Mobilnya masih begitu-begitu aja. Memang mungkin catnya mulai nggak bagus, tapi bukan karena catnya juga, tapi karena perasaannya itu loh, sensasinya udah hilang, saudara. Nah, ketika kita
dihanyutkan oleh kenikmatan dunia, oleh badai kenikmatan dunia, kita mengikutinya, kita terbawa ke sana, kita akan menjadi mainan sama iblis, saudara ya. Kita akan jadi mainan. Bagaimana permainannya? Kita akan dibuat terbuai oleh kenikmatan A, lalu kita nggak lagi mengalami kenikmatan dengan hal itu, kita akan dibawa kepada kenikmatan B. Kita mulai habis di sana kenikmatannya, kita akan dibawa ke kenikmatan C. Begitu muter-muter sampai mati. Sampai mati. Sampai engkau binasa, engkau berkata, aku ngapain selama ini? Itu cara main iblis yang dunia ini, ya. Kita akan digiring ke sini habis, ganti ke sini, atau ukuran. Wah, misalnya make satu nggak kurang. Tadinya udah puas pakai satu, pengen 2, pengen 3, pengen 4, pengen 5, sampai nggak tahu kapan, sampai mati. Dan kita tidak pernah mengalami kepuasan yang sejati. Ananias dan Safira telah terbuai dan dibohongi oleh kenyamanan uang yang dia lihat waktu itu. Mereka telah dibuai, telah tertipu bahwa uang yang saat itu ada di depan mata mereka akan membahagiakan mereka. Seandainya Petrus tidak tahu, Roh Kudus tidak memberitahu Petrus, mereka akhirnya membeli sesuatu dari uang itu. Apakah mereka sukacita? Tidak, saudara. Tidak akan ada sukacita di sana. Bayangkan saja. Kalau engkau punya uang tertentu, itu bukan uangmu karena udah engkau persembahkan kepada gereja misalnya, lalu kamu pakai. Apakah ada damai sejahtera? Apakah ada sukacita? Mungkin senang sesaat dengan dunia, iya. Tapi sukacita, damai sejahtera Allah akan hilang dari hidupmu dan engkau akan menderita di sana. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa kenikmatan yang dunia tawarkan itu tidak kekal. Itu palsu dan hanya sementara, hanya sesaat. Kalau kata kitab Amsal, seperti uap. Kalau uap kan kalau kita lagi godok sesuatu ya, rebus sesuatu, entah rebus apa, pisang, ubi, uap kan muncul lalu hilang. Itulah dunia. Atau dikatakan seperti rumput di padang yang hijau begitu bagus, tapi besok sudah kering, besok sudah tidak bisa lagi dipakai. Seperti itu, saudara. Untuk itu mari bersama-sama kita boleh percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mari bersama-sama kita percaya bahwa di dalam Dia justru ada sukacita yang kekal, ada kebahagiaan yang kekal. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini badai kenikmatan macam apa yang menggodamu? Badai kenikmatan macam apa yang membelenggumu, yang membuat engkau kehilangan hadirat Tuhan, yang membuat engkau menoleransi kebenaran? Badai kenikmatan macam apa yang mengobsesi, menguasai pikiranmu terus? Kemana-mana engkau kepikir itu. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan bagimu sukacita yang kekal, sukacita yang lebih dari apapun. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari peristiwa Ananias dan Safira ini, marilah kita belajar untuk apa? Setia kepada kebenaran. Ketika Roh Kudus mengingatkan engkau di tengah kenikmatan, di tengah godaan dunia, di tengah tawaran dunia, di tengah semua yang dunia coba untuk berikan kepadamu, responsif, tanggapi, langsung gerak. Jangan takut. Mungkin engkau akan berjuang, wah tapi itu enak Pak di sana.
Wah, tapi itu mah menjanjikan keenakan, Pak. Kalau aku keluar kok kayaknya aku rugi, Pak. Itu bohong, saudara. Pikiran-pikiran itu berasal dari mana? Dari dunia ini. Siapa penguasa dunia? Iblis. Ayo ikuti apa yang Tuhan katakan. Wah, tapi Pak, aku udah biasa kayak gini dan tidak ada apa-apa. Oh, itu bohong. Kalimat-kalimat yang membuat kita akhirnya menoleransi firman dan membuat kita kehilangan kasih dan cinta kepada Tuhan. Langsung responi apa yang harus ingatkan. Dan percayalah, waktu engkau melangkah kepada apa yang Roh Kudus ingatkan di dalam hidupmu, ada sukacita yang kekal, ada damai sejahtera yang kekal, ada berkat Allah yang kekal, ada sukacita ilahi yang kekal yang akan menjagamu. Bahkan ketika engkau harus berkekurangan sekalipun, kamu akan dijagai oleh damai sejahtera yang kekal. Dengan penjagaan ilahi itu, engkau akan menikmati sukacita yang sejati. Bukan karena dunia, bukan karena mobil baru, bukan karena rumah baru, bukan karena tas baru atau baju baru, tetapi karena hadirat Allah yang melingkupi hati dan pikiranmu, karena kamu berjalan di dalam Dia, dan ujungnya adalah kehidupan. Sementara kalau kau mengikuti dunia, ujungnya adalah kematian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Dunia menawarkan kenikmatan. Dunia menawarkan sensasi-sensasi, bayangan-bayangan tentang wah, kebahagiaan, wah, enak, wah, asik, wah, menguntungkan. Seringkali jiwa kami hanyut, Tuhan. Jiwa kami terbawa oleh badai kenikmatan yang kami tidak sadari sebagai badai, tetapi tiba-tiba kami terhilang di sana. Untuk itu, ajar kami untuk peka kepada pimpinan Roh Kudus. Ajar kami untuk responsif, untuk menanggapi, untuk melangkah. Karena sesungguhnya Roh Kudus mengingatkan kami akan firman Allah yang membawa kami kepada padang rumput yang hijau dan air tenang, yaitu hadirat Allah, sukacita Allah, damai sejahtera Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Pimpin kami Tuhan. Kami tahu ini peperangan rohani yang tidak mudah untuk kami keluar dari jebakan kenikmatan dunia ini. Tapi kami percaya oleh anugerah-Mu kami bisa. Oleh anugerah-Mu kami mampu. Pimpin kami Tuhan. Terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita siapkan hati kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, ini tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, guna layak pelebaran kerajaan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati setiap kami yang memberi, berkati kami dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Satu sobat yang setia.
Puji Tuhan, kita telah bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan memberikan persembahan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama mengenai doa 10 hari seperti yang telah berjalan kemarin dari hari Jumat, Sabtu. Nah, Minggu kita ibadah umum pada saat ini. Lalu Senin kita akan kembali dalam persekutuan doa 10 hari lewat media online secara live, yaitu lewat YouTube Gia Jatinegara dan lewat Facebook Nehemia Jatinegara jam 7 malam ya. Jam 7 malam kita akan bersekutu di rumah masing-masing, di tempat kita berada masing-masing, dan kita percaya bahwa di dalam doa, dalam pujian penyembahan, dalam firman ada kekuatan yang baru dan Tuhan akan memimpin kita. Haleluya. Dan kini kita akan bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita terus berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kita berdoa untuk keluarga dan hidup kita masing-masing agar Tuhan terus jagai kita dan terlebih memberikan kepekaan kepada kita untuk berjalan di dalam kehendak-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa kami di tengah persoalan pandemi virus corona yang saat ini masih terjadi ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemerintah yang ada. Biarlah para pemimpin kami di berbagai level boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan persoalan yang ada. Kami juga terus berdoa untuk para tenaga medis. Tuhan, bila kekuatan, kesehatan Kau boleh karuniakan kepada mereka. Juga para relawan yang terus bekerja. Biarlah persoalan ini dapat segera diselesaikan oleh hikmat dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, dan saat ini kami juga terus berdoa untuk gereja-gereja yang terus beradaptasi dengan hal yang baru yang mereka hadapi saat ini. Dalam pelayanan pastoral, dalam pelayanan ibadah, biarlah Engkau terus memimpin mereka. Para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, biarlah mereka boleh terus bekerja untuk pekerjaan Tuhan dengan efektif di tengah-tengah persoalan yang ada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, baik untuk suami, istri, anak, orang tua, ataupun keluarga besar kami. Kami berdoa biar juga perlindungan Tuhan nyata atas mereka, penyertaan Tuhan nyata atas mereka. Terlebih ya Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini yang menggoda kami untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh mengingatkan setiap kami, membuat kami semakin sadar akan kehendak Tuhan, bahkan di tengah semua godaan yang dunia tawarkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami situasi yang tidak mudah, persoalan dalam keluarga mereka, persoalan dalam pekerjaan mereka, persoalan dalam kehidupan rohani mereka. Tuhan, di tengah semua hal yang mereka hadapi, semua tantangan yang mereka hadapi, biarlah kuasa Roh Kudus memimpin mereka. Kuasa Roh Kudus memberikan kepada mereka hikmat untuk mereka berjalan di dalam kehendak Tuhan. Di tengah semua tekanan, di tengah semua tawaran yang dunia berikan, biarlah anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan boleh mengalami kemenangan dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam anugerah penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Allah dan menaikkan doa-doa kita serta persembahan kita, kini angkatlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap saudara, menyertaimu, menyertai keluargamu dari dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya,
Amin. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu